Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Amsal Junid, dalam seri kuliah Sistem Analisis and Design dengan topik normalisasi tabel-tabel database. Untuk menjadikan tabel-tabel kita normal, pertama kita harus memeriksa untuk memastikan tidak ada yang tertukar antara kolom dan baris, atau antara record dan atribut. Yang kedua, kita harus memastikan bahwa tidak ada pengulangan data yang tidak perlu atau repeating group. Dan kita pastikan bahwa tidak ada sel-sel yang kosong. Dan juga tidak boleh ada virtual field atau data yang dapat diperoleh atau dihitung dari data yang sudah ada. Dan sehingga semua tabel kita sudah berbentuk normal. Sebenarnya tabel-tabel akan otomatis menjadi normal kalau kita secara ketat mengikuti metodologi perancangan database menggunakan entity modeling. Bagaimanapun, kita tetap harus memeriksa setelah kita selesai merancang semua tabel. Pertama, kita akan memeriksa adanya atribut yang tertukar dengan record. Ini adalah contoh sebuah tabel, yaitu tabel hubungan antara mahasiswa dengan supervisor, di mana supervisor atau lecturer dijadikan sebagai atribut. Ada 3 jenis supervisor, sehingga ada tambahan 3 atribut. Seharusnya supervisor 1, supervisor 2, supervisor 3 ini adalah record atau baris dari tabel. Sehingga tabel kita akan menjadi seperti berikut. Mahasiswa 2333 memiliki 3 supervisor. Maka supervisornya 1, 2, dan 3. Dan mahasiswa 4445 hanya memiliki 1 supervisor, maka ada supervisor 1 saja. Dan mahasiswa 2223 memiliki 2 supervisor, maka supervisornya ada supervisor 1 dan supervisor 2. Selanjutnya kita akan memeriksa dan menghilangkan repeating group, yaitu redundant data atau pengulangan data yang tidak perlu. Ini adalah contoh redundant data atau repeating group yang tidak perlu, yaitu sebuah tabel yang berisikan 4 buah atribut atau field, nomor member, member name atau nama member, tanggal peminjaman, dan buku yang dipinjam. Di sini terjadi pengulangan data Ali. Ali muncul 2 kali karena Ali sama-sama member nomor 1. Maka pengulangan data ini perlu kita hilangkan dengan cara menambah sebuah tabel. Sebagai solusinya, sekarang kita memiliki 2 buah tabel, yaitu tabel peminjaman dan tabel member, di mana pada tabel peminjaman tidak ada lagi repeating group, pengulangan data yang tidak perlu, dan dia dimasukkan ke dalam atau dibuatkan tabel baru, yaitu tabel member yang terdiri dari nomor member dan nama member. Selanjutnya kita akan melakukan atau memastikan bahwa semua tabel-tabel kita sudah dalam bentuk full determinancy. Salah satu cara untuk memastikan semua tabel dalam bentuk normal adalah memastikan kondisi full determinancy, yaitu kondisi di mana nilai dari suatu atribut hanya ditentukan oleh determinannya. Kondisi ini akan timbul apabila tidak ada lagi partial determinancy dan tidak ada lagi transitive determinancy. Partial determinancy dapat dijelaskan dengan gambar berikut.
Determinan adalah atribut atau gabungan atribut yang menentukan nilai atribut lain. Kita memiliki sebuah tabel dengan determinan AB, di mana C ditentukan nilainya oleh gabungan antara A dan B, sedangkan D ditentukan nilainya secara parsial oleh B saja. Maka solusinya kita akan memecah dua tabel, yaitu tabel pertama ABC dan tabel kedua tabel BD. Untuk contoh, perhatikan tabel peminjaman buku di perpustakaan ini, yaitu terdiri dari kolom-kolom, nomor member atau kode member, tanggal peminjaman, jumlah buku yang dipinjam, nomor buku, nomor katalog, dan judul buku, di mana A dan B menentukan nilai C dan B sendiri menentukan nilai D. Untuk solusinya, kita akan pecah menjadi dua tabel berikut. Tabel pertama ABC, di mana A dan B menentukan nilai C. Dan tabel kedua tabel BD, di mana B menentukan nilai dari D. Selanjutnya kita akan bahas transitif determinansi. Anggaplah kita memiliki sebuah tabel dengan 3 atribut, yaitu atribut A, atribut B, dan atribut C, di mana A menentukan nilai B dan B menentukan nilai C. Kondisi atau masalah seperti ini akan kita selesaikan dengan membagi menjadi dua tabel, yaitu tabel A dan B, di mana A menentukan nilai B, dan tabel BC dengan B menentukan nilai C. Perhatikan tabel berikut, di mana A menentukan nilai B dan B menentukan nilai C. A menentukan nilai B dan B menentukan nilai C. Sehingga solusinya kita buat dua buah tabel, yang tabel pertama berisikan dengan atribut A dan atribut B, dan tabel yang kedua yang berisikan atribut B dan atribut C. Sekarang tabel kedua hanya berisikan dua record, karena record ketiga adalah duplikat atau pengulangan dari record pertama. Selanjutnya kita akan menghilangkan virtual field. Virtual field adalah field atau atribut yang dapat diperoleh atau dihitung dari field atau atribut yang sudah ada. Pada tabel peminjaman buku ini, jumlah buku yang sedang dipinjam adalah virtual field, sehingga dia tidak perlu disimpan. Solusinya sederhana, yaitu menghapus atau mendelete atribut atau field ini. Sehingga tinggal 3 atribut, nomor member, tanggal peminjaman, dan buku yang dipinjam. Setelah virtual field kita hilangkan, maka sekarang kita memiliki 4 buah tabel yang sudah normal. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa.